Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Ibu Paskali Pradanti, Magister Pendidikan, dan Ibu Nina Agustianingrum, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kompleks. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang latihan soal mengenai persamaan Cauchy Riemann. Sebenarnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Nurul Rahma Al-Fadilah dengan NPM akhir 6011, yang kedua ada Mbak Anis Nimita dengan NPM akhir 6015, yang ketiga ada Mbak Hesti Yektiningsi dengan NPM akhir 6. Sama juga Aisi dengan NPM akhir 6093. Kemudian ada materi definisi dari Cauchy Riemann yang akan disampaikan oleh Mbak Hesti. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk yang definisi yaitu suatu syarat diperlukan agar W sama dengan FZ sama dengan UX, Y ditambah I, V, X, Y analitik dalam suatu daerah R adalah U dan V dapat memenuhi persamaan Cauchy-Riemann yaitu do U do X sama dengan do V do Y dan do U do Y sama dengan negatif do V do X. Persamaan Cauchy-Riemann ini merupakan persamaan yang sangat penting pada analisis kompleks karena persamaan ini digunakan untuk menguji keanalitikan suatu fungsi kompleks. Nah, kemudian ada latihan soal yang pertama, yaitu buktikan fungsi fz sama dengan z kuadrat, turunannya adalah f aksen z sama dengan 2z untuk setiap 2z. Di sini karena untuk setiap 2z, maka fz sama dengan z kuadrat sama dengan x plus 2y sama dengan x kuadrat plus 2xyi dikurangi y kuadrat. Kita kelompokkan untuk bagian yang real dan imajiner sehingga menjadi x kuadrat min y kuadrat ditambah 2xyi. Di sini untuk bagian realnya adalah x kuadrat min y kuadrat sehingga u x, y sama dengan x kuadrat min y kuadrat dan v x, y sama dengan 2xy. Untuk turunan u terhadap x didapatkan nilai 2x dan untuk turunan u terhadap y adalah negatif 2y. Kemudian untuk turunan v terhadap x sama dengan 2y dan turunan v terhadap y adalah 2x. Bisa dilihat bahwa persamaan Cauchy-Riemann terpenuhi di mana turunan u terhadap x sama dengan turunan v terhadap y dan turunan v terhadap x sama dengan negatif turunan u terhadap y. Lalu untuk fx f aksen Z sama dengan turunan U terhadap X ditambah I turunan V terhadap X. Sama dengan 2X plus 2 plus I 2Y. Kita sederhanakan menjadi 2 dalam kurung X min IY. X min IY ini adalah Z, sehingga F aksen Z terbukti sama dengan 2Z. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Hesti atas pemaparannya. Selanjutnya adalah latihan soal kedua yang akan dijelaskan oleh Mbak Setri. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kemudian untuk latihan soal yang kedua yaitu buktikan fungsi fz sama dengan f pangkat x cos y plus i sin y. Turunannya adalah f aksen z sama dengan fz untuk setiap z. Penyelesaiannya kita dapatkan untuk u-nya yaitu f pangkat x cos y dan v-nya yaitu f pangkat x sin y. Nah, kemudian kita turunkan parsial u terhadap x yaitu f pangkat x cos y. Kemudian U terhadap Y-nya adalah negatif F pangkat X sin Y. Kemudian untuk P terhadap X-nya yaitu F pangkat X sin Y. Dan F terhadap Y-nya yaitu F pangkat X cos Y. Kemudian kita masukkan ke dalam F aksen Z sama dengan U terhadap X ditambah I turunan V terhadap X yaitu menghasilkan E pangkat X cos Y plus I E pangkat X sin Y. Nah, kemudian kita masukkan juga ke dalam V terhadap Y min I U terhadap Y. Menghasilkan E pangkat X cos Y min I negatif E pangkat X sin Y. Nah, ini dihasilkan yaitu E pangkat X cos Y plus E pangkat X sin Y sama dengan I pangkat E pangkat X cos Y plus I sin Y. Nah, karena kedua persamaan sama, maka terdapat turunan
F aksen Z terhadap sama dengan FZ untuk setiap Z. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Setri atas pemaparannya. Soalnya adalah latihan soal ketiga yang akan saya jelaskan sendiri. Soalnya itu ada tentukan titik-titik yang memuat fz sama dengan x kuadrat min y kuadrat mempunyai turunan jika f aksen z ada, maka tentukan nilainya. Selesainya diketahui fungsinya itu fz sama dengan x kuadrat min y kuadrat, di mana kita bisa dapatkan u-nya itu x kuadrat, kemudian turunan u terhadap x-nya itu sama dengan 2x, dan turunan terhadap y-nya sama dengan 0. Kemudian v-nya itu berarti min y kuadrat, di mana turunan v terhadap x sama dengan 0, dan turunan v terhadap y sama dengan min 2y. Dari situ didapatkan turunan u terhadap x sama dengan turunan v terhadap y. 2 kan berarti tadi didapatkan hasilnya 2x sama dengan min 2y. Maka x sama dengan min y. Maka persamaan kociriman terpenuhi jika y sama dengan min x, dan jika f aksen z ada hanya pada titik-titik sepanjang garis y sama dengan min x, maka turunannya f aksen z sama dengan turunan pertama u terhadap x ditambah i v turunan pertama terhadap x sama dengan 2x, atau f aksen z sama dengan v turunan pertama v terhadap y ditambah i turunan pertama u terhadap y sama dengan min 2. Sekian materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nurul. Kepada Mbak Nurul, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih Mbak Sonia. Untuk latihan soal 4, tunjukkan bahwa FZ sama dengan cos Y min I sin Y tidak mempunyai turunan dimanapun. Nah, kan kita diketahui FZ sama dengan cos Y min sin I sin Y. Nah, kita cari dulu U sama V-nya. U-nya itu kan U sama dengan cos Y, terus turunan parsial pertama U terhadap X itu 0, terus turunan parsial U terhadap Y itu sama dengan min sin Y. Terus V-nya sama dengan min sin Y. Untuk turunan parsial pertama V terhadap X itu sama dengan 0, dan turunan parsial pertama V terhadap Y sama dengan negatif cos Y. Nah, setelah kita turunkan itu, langsung kita cari persamaan Cauchy-Riemannnya UX sama dengan VY, atau 0 sama dengan min cos Y. Nah, selanjutnya, tadi kan udah U. Nah, sekarang yang V. Turunan parsial V terhadap X sama dengan negatif turunan parsial U terhadap Y. Itu hasilnya 0 sama dengan sin Y. Nah, kalau kita lihat dari persamaan itu tuh kan cos Y sama dengan 0, dan sin Y juga sama dengan 0. Kalau secara stimulan itu dia tidak mempunyai penyelesaian. Jadi, Cauchy-Riemannnya ini tidak terpenuhi. FZ tidak punya turunan di manapun gitu. Jadi terbukti kalau mereka tidak mempunyai turunan. Jadi saya kembalikan ke Mbak Sonia. Terima kasih Mbak Nurul atas penjelasan. Baik, untuk latihan soal nomor 5, tentukan apakah fungsi f aksen z ada untuk setiap z dari fungsi fz sama dengan e pangkat x cis negatif y. Penjelasannya yang pertama, kita terus dulu diketahuinya fungsi z ini itu sama dengan e pangkat x cis negatif y. Nah, kemudian untuk u-nya ini atau fungsi yang realnya ini sama dengan e pangkat x cos Y. Nah, turunan parsial terhadap X-nya itu E pangkat X cos Y, dan turunan terhadap parsial terhadap Y-nya itu min E pangkat X sin Y. Dan yang kedua, fungsi F, fungsi V, itu yang imajinernya itu sama dengan min E pangkat X sin Y. Nah, turunan parsial terhadap X-nya itu negatif E pangkat X sin Y, dan turunan parsial terhadap Y-nya itu sama dengan negatif E pangkat X cos Y. Nah, keenam fungsi tersebut itu kontinu di titik X, Y. Namun, kita harus cek apakah memenuhi pemahaman. Nah, pertama kita lihat dulu apakah UX-nya itu sama dengan VY. Di sini UX-nya itu E pangkat X cos Y, dan VY-nya itu min E pangkat X cos Y. Artinya dia tidak sama dengan. Kemudian yang kedua, UY dengan min VX. Nah, di sini UY-nya itu negatif E pangkat X sin Y, dan V X-nya ini min E pangkat X sin Y. Nah, ini sudah sama dengan, berarti UY
tidak sama dengan negatif Vx. Sehingga kesimpulannya adalah 6 fungsi tersebut kontinu di titik X, Y, tapi persamaan Cauchy-Riemann tidak terpenuhi. Sehingga fungsi Z itu tidak punya turunan dimanapun. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Aris atas pemaparannya. Di sini ada kesimpulan dari materi hari ini. Jadi, fungsi f itu dikatakan analitik pada domain D jika dan hanya jika turunan parsial pertama dari U dan V memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yaitu turunan U terhadap X sama dengan turunan V terhadap Y, dan turunan U terhadap Y sama dengan negatif turunan V terhadap X. Kemudian ini daftar pustaka yang kelompok kami gunakan dalam penyusunan latihan soal. Terima kasih. Kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.